Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan Batiar Prayoga dengan NPM 2051040230 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Lampung. Dibuatnya video ini guna memenuhi tugas fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman LC MSy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli dan khiyar. Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan bai, yang secara bahasa adalah tukar menukar. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara, atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Dan dengan kata lain, jual beli adalah proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Pengertian jual beli menurut etimologi, yaitu jual beli adalah tukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata jual beli dalam bahasa Arab itu ada 4: al-bai', asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Dan menurut istilah terminologi, jual beli adalah pemikiran harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan syarak, dan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan hak milik. Selanjutnya ada dasar hukum jual beli. Dasar hukum jual beli ini ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma. Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ada juga surah Al-Baqarah ayat 198 yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Dan yang ketiga ada surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya dan persaksikanlah apabila kamu jual beli. Selanjutnya ada hadis. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabatnya mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik, dan Rasulullah SAW menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati mabrur. Hadis riwayat Al-Bazar dan Al-Hakim nomor 800. Maksud dari kata mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang dilakukan haruslah terhindar dari usaha penipuan dan orang lain, dan jual beli diharuskan untuk saling meridhoi. Selanjutnya ada ijma. Ijma, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hukum jual beli adalah mubah atau dalam kata lain boleh. Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan makruh. Selanjutnya ada rukun jual beli. Yang pertama adanya akid, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adanya makud alaih, yaitu adanya harta, uang, dan barang yang dijual. Yang ketiga adanya siqat, yaitu adanya ijab dan kabul. Siqat atau ucapan ijab dan kabul dalam artinya. Yang keempat ada nilai tukar barang yang dijual. Kalau pada zaman modern seperti ini, nilai tukarnya itu adalah uang. Selanjutnya ada syarat jual beli. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah berakal. Ya, jual dan belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. Yang kedua, balik. Jual belinya anak kecil yang belum balik dihukumi tidak sah.
Akan tetapi jika anak itu sudah memais atau dalam kata lain mampu membedakan baik dan buruk, diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti permen, kue, kerupuk, dan lain-lain. Yang ketiga, berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang bodoh atau idiot, maka tidak sah jual belinya. Selanjutnya ada etika dalam jual beli. Dalam perdagangan dan jual beli, Islam menunjukkan beberapa etika diantaranya. Yang pertama ya, menjauhkan hal-hal yang haram dalam jual beli, seperti halnya mengurangi timbangan. Yang kedua ada menjelaskan dengan sejelas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang dijual. Yang ketiga, dilarang untuk bersumpah hanya untuk melariskan dagangannya. Yang keempat, dilarang curang dalam jual beli seperti menutupi kerusakan barang dagangan dari para pembeli. Baik, selanjutnya ada macam-macam jual beli. Dalam jual beli dapat ditinjau beberapa macam bentuk, diantaranya A. Ditinjau dari segi benda yang dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, jual beli yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Yang kedua, jual beli saham atau bisa disebut dengan pesanan. Dalam jual beli ini harus disebutkan sifat-sifat barang dan harga harus dipegang di tempat akad berlangsung. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Yang B itu ditinjau dari bentuk pelaku atau subjek jual beli. Yang pertama itu dengan lisan. Akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan bagi sebagian orang bisa diganti dengan isyarat, misalnya bisu. Orang bisa diganti dengan isyarat atau misalnya bisu ya. Jadi yang kedua itu jual beli dengan perbuatan, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seorang beli barang yang sudah mempunyai label harga. Yang C ditinjau dari bentuk hukumnya. Nah, jual beli dapat dikatakan sah atau tidak dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan dalam Islam. Di antaranya yang pertama, jual beli syalih. Jual beli sahih, jual beli ini memenuhi syarat dan rukunnya. Yang kedua, jual beli batil adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Yang ketiga ada jual beli fasid, yaitu jual beli secara prinsip tidak bertentangan dengan syarat, namun secara sifatnya tertentu yang menghalangi sahnya jual beli. Lanjut, ada manfaat jual beli. Yang pertama, jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Yang kedua, ada penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Yang ketiga, penjual dan pembeli merasa puas dengan melepaskan barang secara ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dengan ikhlas. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari memakan milik barang yang haram. Yang kelima, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hidup. Selanjutnya, dalam jual beli itu ada hikmahnya. Hikmah jual beli. Hikmah jual beli dalam hal ini memberikan keluasan dalam kemudahan bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena demi memenuhi kebutuhan tersebut harus adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk harus memiliki komunikasi yang baik dengan sesama. Dengan demikian, hal ini mampu memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh setiap manusia dengan memenuhi kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya ada pengertian kiar. Kiar secara etimologi memiliki arti pilihan, sedangkan secara terminologi kiar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan jual beli, atau hak-hak menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Kiar sendiri menurut hukum Islam diperbolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Ada jenis-jenis kiar. Yang pertama ada kiar majalis.
atau khiyar majlis, yaitu hak memilih atau kedua belah pihak, hak yang memilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad atau ruang toko dan belum berpisah badan. Yang kedua ada khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akan berlangsung akad. Yang ketiga ada khiyar ruyah, yaitu khiyar atau hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat akan berlangsung. Yang keempat ada khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu khiyar hak yang dijadikan syarat oleh keduanya, pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akad itu agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Lamanya syarat yang diminta paling lama ya 3 hari. Yang keempat ada khiyar tayin, yaitu hal pilih pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Selanjutnya ada hikmah khiyar. Khiyar memiliki manfaat yang dapat dipetik dari orang-orang yang terlibat dalam jual beli. Hikmah yang dapat diperoleh yaitu yang pertama, menghindar terjadinya penyesalan pada penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, menghindari dari penipuan pada jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli berhati-hati, cermat dan teliti saat bertransaksi. Yang keempat, menguatkan sikap rela di antara penjual dan pembeli. Yang kelima, menumbuhkan toleransi kepada kedua pihak. Baiklah, cuma itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari pengertian jual beli dan khiyar. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.